Sebelumnya, perkenalkan saya Alzara Mareni. Di sini berperan sebagai fasilitator yang akan memandu forum diskusi kali ini. Nah, sebelum kita lanjut pada diskusi kali ini, saya mengizinkan teman-teman untuk perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saudara dan sebelah kanan. Nama saya Alzara. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Makassar. Perkenalkan, nama saya Bertia Badia. Saya merupakan mahasiswi Angkatan 2021 dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, kenalkan nama saya Andi, saya mahasiswa Psikologi Universitas. Baik, kenalkan nama saya Andika, mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar tahun angkatan 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Syarifah. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, terima kasih atas perkenalannya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pada diskusi kali ini, izinkan saya membacakan aturan-aturan yang telah akan disepakati bersama. Aturan pertama, mengangkat tangan sebelum berbicara, disepakati. Baik. Aturan kedua, berbicara ketika dipersilahkan, disepakati. Dan yang terakhir, aturan ketiga yaitu menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Baik, itulah tadi ketiga aturan yang telah disepakati. Selanjutnya, saya akan memberikan pengentaran terkait isu yang telah akan kita bahas pada forum diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas terkait tragedi festival Halloween di distrik Itaewon yang memakan korban sampai 156 orang tewas dan 300 lebih orang luka-luka. Sebelumnya kita ketahui bahwa Itaewon merupakan salah satu destinasi festival Halloween yang paling direkomendasikan pada tahun ini, yang dimana dia memiliki daya tarik yaitu beragam budaya yang terbukti dari restoran-restoran yang berada di sana sangat banyak sehingga menarik daya tarik orang-orang untuk merayakan Halloween di Itaewon yang ternyata membawa malapetaka tersendiri bagi Itaewon tersendiri, yaitu terjadinya penumpukan atau desak-desakan karena banyaknya orang yang datang di tempat itu. Nah, hal ini didukung juga dengan letak topografis dari Itaewon yang dikonfirmasi merupakan hanya sebuah gang-gang kecil yang tidak dapat memuat sampai 1000-an orang, sedangkan Halloween sendiri dirayakan secara festival yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga hal ini menjadi tragedi yang sangat disayangkan dan memakan banyak korban. Nah, kiranya dari isu kali ini saya akan masuk pada pertanyaan, yakni yang pertama, setujukah Anda dengan keberadaan perayaan Halloween pada kondisi pemulihan pandemi seperti saat ini? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Baik, dipersilahkan kepada saudara Andika. Maaf. Kalau bagi saya sendiri, perayaan Halloween yang dilaksanakan selama pasca pandemi ini, kalau dari saya sendiri itu tidak setuju. Nah, kenapa saya tidak setuju? Itu dikarenakan meskipun adanya penurunan pada pandemi COVID ini, tapi tetap masih ada kemungkinan untuk terjadi pandemi berikutnya yang akan memakan lebih banyak lagi korban jiwa. Saya kembalikan. Terima kasih saudara. Jadi terkait hal itu adalah pendapat dari saudara Andika. Dari teman-teman forum lainnya, apakah ada yang berpendapat? Baik, dipersilahkan untuk saudari Alifia. Tidak setuju terhadap penyelenggaraan karena kan seperti yang kita tahu orang sendiri tidak sama siap untuk menghadapi pandemi. Beda dengan Indonesia lain, dia juga sudah berani mengatakan bahwa bisa lepas masker, pokoknya kayak sudah oke banget lah kondisinya kayak saat ini. Nah, kayak untuk diselenggarakannya saya kita tidak bisa melarang. Baik,
Itu tadi adalah pendapat dari saudari Alia. Di sini terdapat dua perspektif yang tidak setuju dan setuju. Yang pertama karena masih ada antisipasi terkait pandemi yang akan terjadi kelak, dan satunya masih ada antisipasi, masih ada latar belakang bahwa Korea termasuk cepat dalam penanganan sehingga tidak ada alasan untuk tidak setujunya perayaan kali ini. Apakah ada pendapat lain dari forum kali ini? Baik, persilakan kepada saudari Amel. Kalau dari saya sendiri saya setuju karena kalau diadakan acara malam di masa pemulihan seperti ini, karena saya sangat wajar orang-orang berbilang lagi diadakan acara malam baru lagi setelah ada acara begini, setelah pandemi pasti orang berbilang seharusnya datang ke acara seperti ini. Baik, terima kasih saudari. Jadi dari saudari Amel tadi menunjukkan bahwa ini menjadi ajang untuk pemulihan dari pandemi seperti itu. Dari forum-forum, dari anggota forum yang lain masih ada yang ingin menanggapi. Baik, persilakan kepada saudara Andi. Baik, kalau menurut saya sih saya masih karena perlu kita ketahui bahwa saat ini masih kita mengutip kata pemulihan. Ada kata pemulihan pada skema tersebut. Jadi kalau misalkan kita bertanya, mungkin saya masih mengatakan kurang setuju karena hal ini dapat seperti dikatakan tadi saudara juga bahwa ini dapat memancing hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, contohnya pada tragedi tersebut, bahkan kita tidak pernah menyangka bahkan adanya tragedi yang sangat mengenaskan yang saat ini telah merenggut ratusan nyawa. Dan menurut saya mungkin hal-hal seperti ini lebih ditanggulangi lagi oleh beberapa aparat. Baik, itu tadi jawaban atau tanggapan dari saudara Andi. Mungkin dari salah satu saudara kita di sini. Memang Korea itu hal ini. Apalagi itu kalau sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, dimana kalau masyarakat itu pasti menantikan karena sudah 2 tahun kok, terus kan kalau lockdown itu terkurung bisa konsentrasi, dan pun kalau kalau keluar harus pakai masker. Jadi sebenarnya ini seperti kalau di itu dimana kan tidak pakai masker nih, jadi menanti kita aja. Terus juga kan pada tahun 2022 itu ada drakor yang tentang ketuhanan, di mana salah satu adegannya itu ada adegan yang menampilkan kalau di dalam. Jadi pasti orang yang menonton itu kayak merasa tertarik dengan adegan tersebut karena itu bisa kayak Baik, tadi pendapat dari saudari Andin terkait setujukah Anda dengan keberadaan perayaan Halloween pada umat Islam dan pandemi seperti ini. Selanjutnya kita beralih teman-teman kepada pertanyaan kedua, bagaimana perspektif kalian mengenai tragedi Itaewon? Mungkin pada teman forum ada yang ingin menanggapi. Baik, kepada saudara Andi, persilahkan. Baik, pertanyaannya bagaimana perspektif ya mengenai tragedi ini? Kalau menurut saya ini suatu hal yang memalukan terjadi di sebuah negara besar. Kenapa? Perlu kita ketahui suatu keamanan atau kita saja aparat negara yang apalagi kita ketahui bahwa di Korea Selatan adalah sebuah negara yang cukup terkenal. Yang pastinya kalau misalkan kita bertanya mengenai aparat di sana seharusnya tidak perlu tidak perlu diragukan lagi ya. Namun karena terjadinya hal-hal yang seperti ini, tragedi yang kalau saya bilang bukan mengenaskan lagi tapi sangat mengenaskan ya. Ini membuat membuat pandangan orang-orang mulai dari logika atau mungkin pandangan
bisa lebih belajar lagi untuk lebih berhati-hati terhadap hukum itu. Nah, kalau dampak negatif itu pasti banyak. Sejarah memakan korban, sudah itu pasti orang-orang yang selamat pasti juga dia langsung trauma akibat Baik, itu tadi pendapat dari saudari Amel. Sebelumnya saya ingin mohon maaf kepada saudari Andi. Silakan. Kalau misalkan betul nih yang dikatakan saudara juga dan saudara tadi bahwa kalau mengenai tragedi tidak ada dampak positifnya. Namun perlu kita kaji sedikit bahwa hal seperti ini, perayaan seperti ini pasti memiliki juga namanya seperti positif. Namun setelah adanya namanya tragedi adalah sebuah peristiwa yang mengenaskan seperti kita ketahui. Nah, namun kalau misalkan kita hilangkan dulu kata tragedi dalam ini, jadi hal positif yang bisa kita tangkap adalah gimana ini kan sebagai ajang gimana itu kondisi pemulihan pandemi ya. Jadi otomatis kita menyambut, artinya kita juga di dalam itu ada juga beberapa saya lihat pada beberapa postingannya gimana itu banyaknya turis yang datang, banyaknya pengunjung mungkin kayak cosplayer gitu kan. Nah itu kan artinya mereka meluangkan kreativitas mereka pada tempat tersebut. Nah namun naasnya kita ya tidak dapat mengatakan pada di tragedi tersebut adanya hal positif, karena yang kita ketahui bahwa hal ini hanya memberikan efek negatif, karena hal ini menurut saya efek negatif yang paling menonjol adalah pada kelalaian dari aparat-aparat di sana. Dan seperti yang dikatakan teman-teman tadi, tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang menyusun, tidak ada yang mengontrol, bahkan kalau dibilang tadi tidak ada tim sukses ya. Nah, hal ini kan adalah dampak negatif yang betul-betul dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat, bahkan ya mungkin pemerintah juga di sini dapat dipelai sebagai pemicunya, karena pemerintah sama sekali tidak memberikan arahan, tidak memberikan pemerintah kita yang kayak istilahnya lebih kayak menanggulangi, tidak ada saling sama sekali bahwa kalau pemerintah itu memberikan sebuah acuan bahwa kalau misalkan kita memiliki bantuan. Oke, baik, itu tadi tanggapan dari saudara Andi. Lain dampak positif dan negatifnya yang dapat terlihat dari yang pertama itu tadi ternyata ada dampak positif, yaitu kreativitas, bagaimana mereka mengekspresikan mereka untuk festival kali itu yang naasnya kita tidak tahu ke depannya apa. Maka bagi baik pengamatan dan saudara. Saya itu dampak positifnya suka sama kita besar menjadi pembelajaran bagi Korea Selatan. Terus kalau dampak negatifnya itu selain memiliki korban yang banyak, terus trauma bagi orang yang datang ke sana, juga banyak orang yang menyebabkan yang gara-gara terus ada juga beberapa yang dibatalkan atau gara-gara baik, itu tadi tambahan terkait dampak negatif dan positif dari saudara Aditya. Dipersilakan. apa yang terjadi dan sudah ada tapi di beberapa tempat masih ada yang itu sudah mulai kayak
Itu tadi dapat terkait dampak negatif dan positif dari social media yang ditambahkan dari ekonomi dan juga awareness dari masyarakat sendiri. Saya menambahkan sebagai moderator ataupun keuntungan atau dampak positif yang diberikan kepada tragedi ini, yang mestinya kan tragedi semuanya sudah negatif, ternyata ada dampak positif. Yang betul saya setuju yang terkait dengan perekonomian, meningkatnya kunjungan turis festival ini akan diadakan menguntungkan bagi mereka yang menjual sewa-sewa kostum, penginapan, tapi justru membawa dampak negatif. Ya, itu kan kita ketahui bersama bahwa dalam di Taiwan itu kan ganggang itu dipenuhi dengan bar, restoran, itu justru hancur, rusak, fasilitas itu merugikan juga secara keseluruhan bagi usaha yang memiliki usaha dan produksi. Nah, itulah tadi terkait pertanyaan ketiga yang mengenai dampak positif dan negatif dari tragedi. Selanjutnya kita akan mendengar tanggapan mengenai pertanyaan siapakah kira-kira yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Kepada forum kita kayak mudah. Baik, untuk silakan ya. Kemudian juga kayaknya pelanggaran terbesarnya karena stasiun kepolisian ada dua pendapat dari kepolisian yang kalangan atas mengatakan bahwasanya mereka melakukan kesalahan karena mereka kurang responsif, sedangkan yang kepolisian yang dilakukan yang dia mereka sudah minta orang lagi kayak anak polisi yang lain, tapi tidak digunakan. Ada permasalahan sehingga terjadilah tragedi. Saya polisi paling banyak. Tadi dari pendapat dari adik Fazra terkait siapa yang lebih bertanggung jawab pada tragedi ini, kiranya dari teman forum kan. Baik, kita silakan dulu soal Aku sedikit menambahkan bahwa bahwasannya kita kan perlu ketahui aparat keamanan itu mereka itu tidak dapat namanya bertindak sebelum mendapat mau itu dari aparat ataupun dari pemerintahan setempat. Nah, jadi yang saya jadikan patokan dalam yang akan bertanggung jawab pada insiden tersebut adalah pemerintah setempat, ya kayak wali kota atau mungkin keamanan yang bekerja di bekerja di pemerintahan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mungkin adanya miskom antara pemerintah dengan masyarakat yang dimana dia tidak sampai memikirkan bahwa dia itu dapat berubah dengan adanya tragedi tersebut. Oke, baik. Itu tadi pendapat dari saudara Andi terkait perspektif dengan tragedi itu yang lebih mengarah kepada penyebabnya dan akibat yang ditemukan dari tragedi ini. Kiranya dari forum apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada saudara Andika. Baik, mengenai perspektif saya sangat setuju tadi yang dikatakan oleh saudara Andi
mengenai sangat disayangkan tragedi seperti ini terjadi di negara yang seperti Korea Selatan. Kenapa? Karena tentu negara-negara seperti Korea Selatan yang kita ketahui dengan memiliki teknologi yang maju dan mungkin memiliki itu juga dengan polisi-polisinya yang mungkin bisa dibilang lebih bagus daripada Indonesia. Kenapa bisa sampai terjadi hal-hal seperti ini? Padahal kalau kita lihat mengenai kontrol atau pengendalian massa di dalam kepolisian itu, tentu harus ada antisipasi dari pihak kepolisian di Korea Selatan sendiri, tepatnya di seluruh Taiwan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pendapat saudara. Jadi saudara mengatakan bahwa perlunya antisipasi yang lebih seharusnya, apalagi ini menjadikan ajang pemulihan yang sudah disebutkan oleh saudara Adi sebelumnya, sehingga perlunya antisipasi yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya penjagaan yang lebih ketat. Nah, untuk teman-teman forum masih ada terkait pertanyaan itu? Baik, silakan kepada saudara. Selalu ramai, bahkan selalu ramai dan seharusnya di acara ada yang juga kepolisian kayak itu melakukan mungkin beberapa yang datang seharusnya tidak ada edukasi. Oke, ini tadi pendapat dari saudara Akhir. Silakan kepada saudara Akhir. Jadi tapi bahwa perayaan lokal yang terjadi di Halloween memang tidak ada penyelenggaranya, sehingga tidak ada arahan atau tidak ada penutupan lalu lintas, tidak seperti pada festival yang terjadi di Cirebon, yaitu Festival Global Village yang dinaungi oleh organisasi zona turun, yang dimana itu ada penutupan lalu lintas ketika dilaksanakan festival itu. Sedangkan kalau festival Halloween itu tidak ada penutupan lalu lintas. Oke, baik, terima kasih saudari terkait pendapatannya pada saudari Akhir. Kalau saya juga prihatin sih sama sedih karena kayak orang-orang sebenarnya pasti nggak nyangka begitu, karena kan saya pergi senang-senang dan kayak pasti nggak nyangka sih bakal jadi hal seperti itu. Prihatin juga dengan keluarga yang ditinggalkan, kayak pasti nggak nyangka gitu juga anak atau keluarganya minta izin gitu untuk kuliah Halloween, terus pas pulang dia ternyata kayak gitu pasti penting sekali. Baik, itu tadi tanggapan terkait pertanyaan kedua yang terkait baik. Masih bisa menambahkan. Masih bisa saudara? Persilakan. Sedikit tambahan, ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar, kenapa bisa sampai Halloween itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi saudari Andi mengenai tidak ada yang penyelenggaranya itu, kenapa bisa sampai dilaksanakan begitu? Padahal kita ketahui kalau tadi semua juga teman-teman mengatakan kalau di Taiwan itu merupakan salah satu tempat dilaksanakannya Halloween, salah satu yang terbesar toh. Kenapa bisa sampai tidak ada penyelenggaraan? Ini juga perlu menjadi tantangan besar. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dari forum ada yang ingin lagi menambahkan terkait pertanyaan ini? Baik, persilakan kepada saudara. Kalau tidak kaitan sama penyelenggaraan, setiap tahun itu memang kalau itu tidak ada yang diselenggarakan secara resmi, tapi karena sebelumnya ya, jadi kalau misalnya hari atau misalnya orang itu kayak kayak datang ke sana kayak untuk merayakan makanya tidak ada penyelenggaraan secara resmi. Jadi kalau misalnya tahun sebelum pandemi itu memang setiap
ada yang menjaga, bukan ada yang mengatur. Nggak ada yang menanggung beban dari ya politik itu kan tugasnya menjaga. Nah, seharusnya ini bisa untuk di tahun ini kan kayak sudah dibilang ya kayak bisa sosial pandemi juga ada bukan yang sosial sudah lama itu seharusnya polisi juga membutuhkan proses seperti itu. Baik, tadi pendapat dari saudara ya, apakah ada informasi yang ingin menambahkan? Baik, persilakan kepada saudara. Baik, saya mau dibilang setelah ini muncul perspektif yang negatif dari masyarakat mengenai perayaan Halloween, di mana pada umumnya kan perayaan Halloween adalah gimana kayak sebuah perayaan karena kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang kita jalani untuk ya kesenangan semata. Namun naasnya kita harus melihat saudara kita di luar sana harus tewas mengenaskan di tragedi tersebut, sehingga pasti orang-orang akan memiliki pandangan lain terkait untuk ke depannya mengenai perayaan Halloween. Dan hal ini juga dapat menimbulkan penurunan kepercayaan terhadap aparat-aparat yang berada di sana, karena keterlambatan atau kesalahan yang dilakukan oleh aparat di sana yang patah yang dilakukan oleh aparat, karena kita perlu ketahui bahwa setelah kejadian tersebut aparat justru ada yang tidak ingin, bahkan ada beberapa artikel yang mengatakan kalau misalkan aparat ada yang lari dari kejadian tersebut. Baik, itu tadi tambahan dari saudara Andi terkait perspektif mengenai tragedi Itaewon. Dari Komut, apakah sudah cukup? Baik, sebelumnya kita melihat bahwa perspektif kali ini dilihat dari IO-nya, tidak ada event organizer, tapi itu terlepas dari itu, ini merupakan budaya dan kurangnya aware atau antisipasi dari aparat-aparat yang kewajiban. Dan ini tentunya juga dilihat menjadi PR atau bagi aparat dan masyarakat untuk lebih berhati-hati di depan festival seperti ini. Apalagi sekarang Korea sudah terkenal ya secara budaya sudah meluas. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan berikutnya, apa kiranya dampak positif atau negatif dari tragedi ada kayak menyampaikan pendapat? Baik, dipersilakan kepada saudara Andika. Mengenai dampak positif atau negatif, tentu tidak ada, kalau kita mau lihat tidak ada tentunya sesuatu yang positif dari sebuah tragedi. Tapi kalau kita mau lihat mengenai positifnya itu bisa menjadi pembelajaran untuk negara Korea Selatan untuk dapat menangani masa lebih baik lagi dengan budaya-budayanya yang sudah terkenal. Tentu Korea Selatan harus lebih aware lagi terhadap bagaimana cara penanganan masa. Baik, itu tadi terkait dampak positif yang diberikan untuk dipaparkan oleh saudara Andika. Mungkin dari kiranya teman-teman ada yang dampak negatif ataupun positif. Jadi dipersilakan kepada saudara. Kita pasti setiap tragedi Banyaknya pengunjung yang datang itu sekitar sampai 100 ribuan. Nah, kan kalau misalkan kita pikir baik, mungkin ya tidak masuk akal lah kalau misalkan tempat sekecil itu akan didatangi oleh ribuan orang, nah bahkan sampai ratusan gitu kan. Jadi otomatis pemerintah setempat juga tidak dapat mengantisipasi secara lebih secara cepat, secara instan. Jadi pemerintah begini, kenapa mereka lalai? Karena pertama tadi adanya miskom
Nah, kedua, karena tidak adanya juga kayak laporan dari warga setempat terkait langsung ke pemerintahan. Nah, kenapa kalau misalkan perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan kita langsung ke aparat keamanan, kalau misalkan dia tidak mendapatkan perintah, maka mereka akan menunggu perintah tersebut sebelum untuk melakukan, karena itu dapat memboikot lagi undang-undang mereka bahwa ada daerah dan mereka harus menunggu perintah dari atas itu. Baik, tadi terkait pendapat dari saudara Andi. Silakan kepada saudara Andi mendapatkan karena pada malam itu mulai dari jam 18 waktu setempat sampai jam 22 itu ada surat panggilan kepada kepolisian yang mengatakan jadi dilihat dari surat panggilan tersebut, kepolisian itu menurut saya kurang tanggap terhadap tragedi tersebut dan mungkin menganggap remeh. Terus saya juga membaca berita bahwa para kepolisian itu mengatakan bahwa pada saat tragedi terjadi tidak ada informasi yang sampai kepada mereka. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan, komunikasi yang sama dengan saudara yang tidak ditambahkan oleh terkait pemerintahan dan kepada saudara yang ada untuk persilakan. Kalau sebenarnya tanggung jawab para kepolisian tapi sebenarnya juga tanggung jawab dari diri sendiri. Karena kan pilihan nih buat kita pergi ke acara-acara itu, biarpun kita nggak tahu apa yang terjadi di depannya, tapi sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif barunya. Itu tanggapan dari saudara pribadi. Mungkin dari saudara Andika. Silakan saudara. Baik, kalau dari saya sendiri juga setuju dengan teman-teman yang lain kalau mengatakan kepolisian masih bersalah. Tapi kalau dari saya sendiri itu yang paling bersalah sebenarnya kenapa pemerintah, tentu di negara seperti Selatan dapat seperti dinas kebudayaan seperti begitu, tentu dengan adanya tragedi di Taiwan ini, pemerintah harus sebenarnya mengestimasi kedatangan turis yang akan ke Taiwan begitu. Tentu kalau misalnya ada antisipasi dari pemerintah mengenai estimasi dari berapa banyak turis yang datang, tentu bisa dilakukan antisipasi oleh kepolisian. Karena pastinya juga kepolisian itu tidak menyangka kalau misalnya di Taiwan ini bisa sampai ratusan ribu orang yang datang. Kalau dari saya kembalikan. Baik, itulah tadi tanggapan terkait siapakah yang akan bertanggung jawab terkait tragedi ini dilihat dari perspektif pemerintah dan juga aparat kepolisian serta dari diri sendiri yang menerima risiko tersebut. Sebelumnya saya ingin menambahkan bahwa di sini kita berfokus pada yang siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab artinya kita lebih ke pemerintah karena mereka adalah pemegang sejatinya pelaksanaan festival ini, dan yang mereka dalam struktur kepemimpinan pemerintahan ada yang salah bukan seseorang yang di bawah itu, melainkan yang didirikanlah bagian atasnya. Untuk pertanyaan siapakah yang paling bersalah dalam tragedi ini itu masih menjadi tanda tanya karena beberapa fakta ada beberapa pihak yang memicu seperti itu. Jadi itulah tadi tanggapan terkait pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab pada insiden tersebut. Selanjutnya kita bertanya baik kepada saudara Andi. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa kalau misalkan kita kan tadi membahas adalah siapa yang bertanggung jawab. Dan sebelum kita beralih kepada siapa yang bertanggung jawab, kita harus menyimpulkan dulu siapa yang sebenarnya bersalah. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari tragedi tersebut, karena kurangnya aparat kepolisian, kita tidak bisa menyalahkan bahwa aparat kepolisian juga adalah
sebelumnya mereka yang melakukan kesalahan terbesar dalam tragedi tersebut. Kenapa? Bisa saja masyarakatlah yang masyarakat lokal atau kita katakan pengunjung lokal lah justru yang tidak memikirkan ke depannya seperti apa. Mereka tidak menyangka bahwa akan seperti bentuknya pengunjung akan sebaik ini. Nah, jadi otomatis di sini yang masalah terbesar adalah masyarakat lokal sendiri, karena mereka tidak mengirimkan sebuah kan kita ketika ingin meminta kepada mau itu aparat kita biasanya meminta proposal kan untuk meminta untuk diturunkan beberapa aparat untuk mengontrol daerah sekitar. Namun mungkin masyarakat sendiri tidak, kenapa di sini dan beberapa artikel berita yang kita temukan bahwa tidak ada jumlah polisi yang sudah ditetapkan dari tempat atau mungkin dari masyarakat lokal. Karena kita kan tidak tahu siapa penyelenggaranya, jadi makanya kita fokuskan kepada masyarakat lokal. Nah, jadi karena masyarakat lokal ini tadi tidak mereka tidak menyimpulkan beberapa aparat yang harus ada di lokasi tersebut, maka hal seperti ini pastinya akan memiliki keterlambatan, misalnya memiliki kelalaian, serta memiliki hal-hal yang mungkin tidak akan secepat apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih saudara. Ini terkait pendapat terbarunya mengenai siapa yang lebih disalahkan pada kejadian ini adalah masyarakat itu sendiri, karena mereka adalah subjek yang langsung berhadapan dengan tragedi seperti itu. Dan baik, itu tadi tanggapan dari saudara Andi. Dan mari kita mendengarkan tanggapan dari saudari Andi. Yang dikatakan bahwa masyarakat lokal yang bersalah. Nah, jadi ada yang semacam yang mengintervensi orang-orang yang ada salah, bahwa ternyata di sana itu masyarakat itu kurang peduli terhadap tragedi tersebut. Karena pada saat orang yang berkebutuhan itu minta tolong kepada yang punya kafe, bar, dan segala itu, dia tidak menolong, malah menutup kafenya dengan alasan bahwa bar tersebut itu sudah tutup. Baik, terima kasih atas tanggapan saudari. Jadi itu ada tanggapan terbaru terkait kurang atau masyarakat Korea yang memang sudah terstigmatisasi secara nasional, secara internasional bahwa mereka adalah orang-orang yang individualis sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru kalau ada tanggapan bahwa seperti itu mereka belum terlibat untuk melindungi diri sendiri. Baik, dari forum apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, dipersilahkan kepada saudara Andika, maaf. Seperti tadi yang dikatakan oleh saudari Andi, orang-orang yang di sana itu bahkan sampai menutup bar atau kafenya. Ada orang-orang yang pintu itu tidak bisa masuk. Nah, di sini juga kita bisa sebenarnya pakai istilah psikologi, ada yang namanya bystander effect. Kalau teman-teman pernah lihat, jadi orang-orang itu kalau melihat suatu tragedi, dia akan saling melepas tanggung jawab. Misalnya seperti ada orang kecelakaan, mungkin karena dia berpikir, oh nanti ada orang yang tolong, jadi saya tidak perlu tolong. Mungkin orang-orang atau masyarakat yang ada di Taiwan itu mungkin seperti begitu, kena bystander effect. Apalagi dengan tadi kata teman-teman juga mengenai masyarakat Korea yang individualis, sudah komplit sebenarnya individualis tanpa ada efek bystander, ya begitu mungkin. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat dari saudara Andika terkait siapa yang paling bersalah dari tragedi kali ini. Dari forum saya lemparkan sekali lagi, apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, terima kasih, sudah cukup untuk tanggapan pada pertanyaan kali ini. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana kiranya penanganan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang Anda tadi katakan sekalian, mulai dari masyarakat, pemerintah, aparat kepolisian, dengan dan stigma individualisme, serta
teori dari psikologis itu sendiri, sebaiknya kiranya apa yang harus dilakukan penanganan dari siapa-siapa yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut kepada forum, siapa yang menggunakan, baik kepada saudara. Persilakan. Baik, ini kan kita bertanya mengenai penanganan sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berwenang pada tragedi tersebut. Nah, penanganan pertama itu setelah mungkin sebelum pasca ya, sebelum aslinya, sebelum kalau misalnya kita bahas itu sebelumnya, yang pastinya kita tidak usah kayak mikir lagi ya, bahwa ya harus kayak fokus pada keamanannya. Nah, kita nggak tahu juga bahwa akan banyaknya pengunjung yang akan melakukan seperti ini. Kedua, mungkin pada setelah kejadiannya, saya mungkin berpendapat bahwa pihak berwenang ini, kan saya tadi bilang bahwa yang bersalah yang bertanggung jawab. Jadi menurut saya bahwa hal ini harus, misalkan ada korban kan, korbannya itu ada yang meninggal dan ada yang luka-luka, itu ada yang masuk rumah sakit. Nah, jadi tanggung jawab dalam bentuk tanggung jawabnya mereka itu adalah seperti kayak pembiayaan pemakaman. Pemakaman. Kedua, pada pasien-pasien yang dinyatakan masuk rumah sakit, kayak mereka hanya terluka ringan ataupun luka ada yang koma atau semacamnya, itu diberikan pengobatan secara lebih efektif lagi, lebih cepat lagi itu. Pokoknya kalau bisa digratiskan aja seperti itu, karena hal ini kan sebentuk kelalaian mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab pada tragedi ini. Mungkin baik, tadi tanggapan dari saudara ini penanganan yang selama itu dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada forum dari saudari Alia. Baik, kalau tadi saya sendiri itu setuju dengan jawaban dari saudara Anti dan saudari Aditya mengenai pasca tragedi itu. Tentu yang korban-korban yang sampai meninggal dunia itu perlu diberikan kompensasi, mungkin seperti biaya pemakaman, atau juga mungkin memberikan keluarganya, apalagi mungkin ada korban yang menjadi seorang tulang punggung keluarga, mungkin bisa diberikan kompensasi begitu betul, dan juga diberikan insentif. Kemudian juga korban-korban yang alhamdulillah selamat diberikan mungkin perawatan, semua tanggungannya itu dilimpahkan kepada pemerintah. Itu kalau dari saya. Dari forum, apakah mereka baik, persilakan kepada saudara Amel. Kalau saya penanganan sebaik itu tragedi kalau di sini lebih gampang kalau ada yang
diperbaharui dan menjadi not bagi para penanggung jawab dari tragedi ini. Kemudian secara pastinya sistem dari kepolisian itu sendiri, bagaimana 79 panggilan tidak terjawab ini bisa tidak terjawab, berarti ada kesalahan administrasi di dalam kejadian ini. Saya di sini berpendapat lebih berfokus kepada terkait manajemennya, sistemnya. Tadi pertanyaan terakhir pada hari ini, kiranya masih ada yang ingin menambahkan, baik kepada saudara Ani, dipersilakan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit mengenai penanganan sebelum kejadiannya. Jadi menurut saya itu pertama kan ini kan banyak turis yang datang. Mereka juga ketika datang ke festival, ke acara tersebut pasti sudah mengantongi namanya itu surat izin bahwa ingin mendatangi festival tersebut. Namun naasnya sih menurut saya pada saat itu kan yang mengurus juga adalah para aparat kan dan pemerintahan yang mengurus surat izin tersebut. Tidak mungkin misalnya setempat yang mengurus surat izin tersebut, karena mereka kan adalah turis, di mana warga negara asing kan. Nah, otomatis di sini seharusnya sudah dilabeli baik-baik bahwa kita maksimalkan pengunjung itu sekitar sekian, harusnya seperti itu. Nah, namun ya seperti yang kita ketahui ya, dan terjadi sekarang, bahkan sampai saat ini masih diperkirakan bahwa 100.000 orang, bahkan kita nggak tahu apakah itu kurang atau lebih. Nah, jadi menurut saya adalah yang paling pertama adalah penargetan. Kalau misalkan sebelum sebelum kejadian itu Terima kasih atas pendapatnya saudara Andi terkait pendataan turis yang telah kita mengetahui pembatasan beberapa orang yang bisa mengikuti festival tersebut. Nah, itulah tadi tanggapan dari penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan atau pihak yang bertanggung jawab. Kiranya masih ada yang ingin ditambahkan. Baik, mengingat dari waktu yang telah ditentukan, ini menjadi akhir dari pertanyaan pada forum kali ini, sehingga dengan saya sebagai fasilitator pada forum kali ini untuk mengumpulkan secara garis besar dari tiap pertanyaan, pertama yaitu jika Anda akan beragamnya Halloween, di sini ada pendapat yang pertama yang tidak setuju dengan setuju, yang dapat dilihat dari tadi yang tidak pendapatnya karena tapi kan masih ada kejadian selanjutnya pandemi, tapi yang dari ini menjadikan ajang karena sebelumnya belum menjadi ajang baru aja, dan tidak ada hak untuk biasa karena penanganan Korea yang sudah awalnya sudah lebih baik daripada negara-negara lainnya. Terkait bagaimana perspektif Anda, nah di sini masing-masing dari kalian ada yang berfokus pada event organizer yang tidak ada tim sukses sebelum pandemi, kayaknya seperti itu, dan bagaimana perspektif Halloween ini ditambahkan oleh saudari Amel terkait keluarga, bagaimana orang yang datang ke sana untuk bersenang-senang pada akhirnya ternyata seperti itu, dan penanganan yang tidak baik dari beberapa pihak yang kita ketahui. Nah, adapun kiranya orang-orang yang bertanggung jawab tadi dari aparat kepolisian, komunikasi yang kurang baik dalam kepolisian itu sendiri, pemerintahan yaitu yang penanggung jawab atas setiap permasalahan yang ada pada dasarnya, individualisme pada masyarakat Korea, dan juga secara teori psikologis mereka ada yang tadi apa saudara? Standar efek. Jadi orang-orang kayak ada di sini. Ibaratnya kalian mau nyumbang kan ada, silahkan menyumbang di sini. Kayaknya ada yang berarti. Jadi sebenarnya tidak ada orang menyumbang karena orang makin ada di sini. Seperti itu. Untuk penanganan sendiri yang pertama, lihat dari SPRA itu peningkatan keamanan, seharusnya untuk seperti ini nggak bisa disamakan keamanannya dengan yang kemarin seperti yang dikatakan saudara Andi, dan yang itu harus adanya tim medis setiap festival apapun itu. Yang kedua yaitu terkait pasca, nah pembiayaan pemakaman, insentif untuk korban, pembiayaan psikologis korban itu perlu dijadikan kajian untuk penanganan bagi mereka yang bertanggung jawab. Yang berwenang untuk menanggung jawab tragedi. Nah, itulah
itulah tadi hasil diskusi kita yang memakan waktu sebanyak 51 menit, 52 menit pas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah